Hari ini kita akan menjelajahi keindahan dan keajaiban dunia laut dengan fokus pada salah satu makhluk paling mengagumkan di lautan, yaitu paus. Paus, mamalia laut raksasa yang mempesona. Mereka memiliki ukuran yang luar biasa besar. Dengan beberapa spesies paus bisa mencapai panjang lebih dari 30 meter. Bukan hanya ukurannya aja yang mengesankan, gerakan paus juga menakjubkan. Mereka bisa meloncat dengan indah keluar dari air dan mendarat dengan gemulai. Sayangnya, paus menghadapi berbagai ancaman, termasuk perburuan ilegal dan kerusakan lingkungan laut. Namun, banyak upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi paus dan ekosistem mereka. Dan kali ini kita akan menjelajahi kehidupan paus, mengetahui lebih banyak tentang spesies mereka dan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup paus. Paus merupakan mamalia yang terbesar yang pernah ada di bumi. Paus punya paru-paru loh, jadi paus nggak bisa bernafas di dalam air seperti ikan lainnya yang mempunyai insang. Rata-rata paus setiap 1 jam berenang ke arah permukaan laut untuk mengambil nafas. Paus menggunakan hidung yang ada di atas kepalanya untuk menghirup udara. Pertama-tama dia menghempaskan dulu udara yang dia tahan selama 1 jam dan menyingkirkan air yang ada di sekitar lubangnya. Terkadang orang salah mengartikan kalau paus itu nyemburin air dari dalam tubuhnya, padahal ya nggak begitu. Beda jenis paus ya beda juga bentuk hidungnya. Ada yang mempunyai 1 lubang sembur seperti paus orca atau 2 lubang sembur seperti paus abu-abu. Terus paus yang paling lama menyelam ke dalam air yang tercatat adalah jenis paus angsa. Ia menyelam selama 137 menit atau sekitar 2 jam lebih 17 menit untuk mencari mangsanya, yaitu cumi-cumi. Lalu paus yang paling besar yang pernah tercatat adalah paus biru dengan panjang 33 meter dan berat sekitar 150 ton. Walaupun badannya super duper gede kayak cintamu ke dia, paus punya mata yang sangat kecil seperti perasaan dia ke kamu. Ya kira-kira seukuran anggur atau paling besarnya seukuran jeruk lah. Fun fact, jenis paus terbesar seperti paus biru dan sperma justru suka makan hewan-hewan yang sangat kecil seperti krill dan zooplankton. Paus juga memiliki ekor yang berbeda dengan ikan pada umumnya. Contohnya ikan hiu yang mempunyai bentuk sirip ekor vertikal, sedangkan paus itu horizontal. Hal ini terjadi karena paus merupakan hasil evolusi puluhan juta tahun yang lalu dari Artiodactyla kuno, yaitu mamalia darat berkaki 4 dan berkuku genap. Nah, dengan ini paus memiliki leluhur yang sama seperti sapi, unta, jerapah, dan kuda Nil. Nenek moyang paus yang dipercayai banyak ilmuwan bernama Pachycetus. Pachycetus adalah binatang berkaki 4 yang mempunyai panjang tubuh 1-2 meter. Nah, Pachycetus ini hidup sekitar 50 juta tahun yang lalu. Hewan ini akhirnya menemukan tempat yang nyaman untuk berburu, yaitu yang dekat dengan perairan dangkal. Lalu, sekitar 43 juta tahun yang lalu, Pachycetus berevolusi menjadi Ambulocetus. Ambulocetus masih memiliki 4 kaki seperti mamalia pada umumnya, tapi diperkirakan sudah mempunyai selaput di jari-jarinya dan menjadi mamalia pertama yang menetap hidupnya di dalam air. Para peneliti mengatakan Ambulocetus ini seperti mamalianya buaya karena pola berburunya sangat mirip dengan buaya. Bedanya Ambulocetus nggak punya Tinder atau Bumble kayak kalian, buaya darat. Oke, sekarang kita maju lagi ke 40 juta tahun yang lalu. Ambulocetus berevolusi lagi menjadi Maiacetus. Bentuknya udah mirip seperti biawak, tapi ekornya seperti ekor kecebong dan kaki-kakinya sudah sangat padat, dan juga kaki depan itu lebih pendek dibanding kaki belakang. Jadi lebih mudah untuk berburu di dalam air. Lalu, leluhur paus ini berubah lagi ketika sudah melewati 3 juta tahun ke depan alias 37 juta tahun yang lalu. Maiacetus berevolusi menjadi Dorudon. Kakinya udah berubah jadi sirip sekarang dengan ukuran yang sirip depan itu lebih panjang daripada belakang dan ekornya mulai mirip dengan paus pembunuh modern. Meskipun cintamu masih sama ke dia setelah 3 juta tahun mendatang,
tapi nggak dengan si Dorudon. Nenek moyang paus ini berevolusi kembali untuk kesekian kalinya, sekitar 34 juta tahun yang lalu. Dan kali ini namanya Lanocetus. Evolusi kali ini, kaki belakangnya Lanocetus sudah menghilang dan terganti dengan sirip atas yang seperti hiu. Dan lubang sembur sudah mulai ada. Bentuknya sangat mirip dengan Dorudon. Setelah setiap 3 juta tahun sekali berevolusi, akhirnya mulai rada lama lagi nih cuy evolusinya. Kayak lagi nungguin balesannya chatnya doi. Doni nangis Kagak. itu tuh dengerin VN kan neneng. Sekitar 20 juta tahun yang silam, Dorudon berubah menjadi Squalodon yang menjadi awal mula dari paus bergigi seperti paus pembunuh orca. Sedangkan paus balin itu muncul akibat evolusi sekitar 15 juta tahun yang lalu. Bentuk keduanya sudah sangat mirip seperti paus modern, tapi hewan ini sangat kecil dibandingkan paus zaman sekarang. Karena hasil evolusi berkali-kali ini, kita jadi bisa bagi paus menjadi 2 jenis nih cuy. Jadi ada 2 jenis paus yang ada di dunia, yaitu paus balin atau bisa kita sebut juga paus berkumis dan paus bergigi. Paus balin ini punya bentuk gigi yang mirip kayak sisir yang ngebuat si paus jadi lebih mudah untuk menyaring makanan yang berukuran kecil nih cuy. Kira-kira ada 15 jenis paus yang memiliki gigi tipe balin. Salah satunya mamalia terbesar di muka bumi ini, yaitu paus biru. Terus ada paus gigi dari keturunan Squalodon nih cuy. Walaupun bergigi runcing kayak predator kebanyakan, tapi gigi paus ini sebenarnya nggak berfungsi sebagai pengunyah makanan loh. Jadi fungsi dari giginya itu hanya untuk menangkap mangsanya, terus langsung ditelan aja gitu bulet-bulet, jadi kayak ular gitu. Jenis paus predator ganas ini ada sekitar 73 jenis. Salah satunya adalah yang paling terkenal, yaitu paus orca atau paus pembunuh. Bukan suara alien, dinosaurus, atau suara perut kalian yang lagi lapar nih cuy. Suara itu dari paus yang sedang bernyanyi. Hah? Bernyanyi? Iya, bernyanyi. Kayak burung gitu. Yoi cuy, jadi bukan burung aja yang suka bernyanyi. Dan ada beberapa jenis hewan yang suka bernyanyi juga. Kayak kelelawar, tupai antelop, dan tikus oren. Ya, tikus oren. Hal ini dilakukan bukan karena paus ingin jadi artis ngetop terus masuk top chart di Spotify. Bukan. Tapi biasanya paus jantan bernyanyi untuk memikat betinanya. Dan yang betina biasanya bernyanyi untuk menidurkan bayi mereka. Tapi bukan berarti karena mereka bisa nyanyi, kita bisa nikmatin lagunya. Karena suara paus adalah suara yang paling nyaring yang pernah ada di bumi. Paus bisa menghasilkan suara hingga 188 desibel. Sedangkan suara pesawat jet aja hanya berkisar 130 desibel. Itu artinya kalau kalian dengerin nyanyian mereka, bisa-bisa pecah pala kau. Bukan cuma keagungan fisiknya aja dan keindahan nyanyiannya yang ngebuat paus jadi salah satu makhluk yang sangat agung. Tapi muntahan paus harganya mahal banget tahu. Harganya bisa sampai 500 juta per kilo. Coba kalian muntah, yang ada orang jijik sama kalian. Nah ini enggak, muntahan paus itu dikumpulin untuk dijadikan bahan baku kayak parfum, campuran makanan atau minuman, dan bahkan obat. Hah? Makanan dari muntah? Yang bener aja. Cuy, faktanya Raja Charles II suka makan muntahan ikan paus dicampur sama telurnya loh. Selain muntahan paus, paus diburu manusia juga untuk diambil dagingnya, minyaknya, dan juga lemaknya. Perburuan ini terjadi sejak 3000 tahun sebelum Masehi, yang dimana masyarakat pesisir pantai memiliki sejarah yang sangat panjang terhadap perburuan paus ini sebagai mata pencarian. Banyak negara yang berburu ikan paus seperti Jepang yang tercatat dari tahun 1985 sampai sekarang telah membunuh 20.162 paus. Lalu diikuti oleh Norwegia ada 10.859 paus yang terbunuh.
Dan yang terakhir nih, di Rusia dengan 9.357 ikan paus. Perburuan terus berlanjut, padahal populasi paus pun juga ikut menurun akibat ekosistem laut yang sedang kacau akibat sampah manusia. Tapi tentu aja masih banyak manusia kok yang masih punya hati dan mau menjaga keberadaan ikan paus dari kepunahan. ICRW, International Convention for Regulation of Whaling, acara yang diadakan di Washington DC untuk menetapkan aturan perburuan ikan paus pada tahun 1946. Nah, konvensi ini dilakukan bertujuan untuk menyediakan konservasi yang tepat demi menjaga populasi paus, lalu menjaga perkembangan yang teratur dan mengurangi perburuan terhadap paus. Tapi kan jadinya muncul pertanyaan nih, kenapa paus tuh nggak boleh diburu? Padahal kan ada yang ganas juga dan bisa dimanfaatin juga lagi. Nah, tapi ada pertanyaan kedua juga. Apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia jika paus tidak ada? Oke, jadi gini. Paus itu sebenarnya nggak berbahaya yang kayak kita kira. Walaupun paus membunuh, dalam 100 tahun terakhir tercatat kalau kematian manusia akibat ulah paus itu nihil. Kita balik lagi jawab pertanyaan sebelumnya. Kalau paus nggak ada, kapal Essex nggak akan pernah punya cerita kalau mereka pernah nabrak ikan paus. Terus beruntun nih, kita jadi nggak tahu juga novel legendaris karya Herman Melville, yaitu Moby Dick. Terus apa hubungannya sama zaman sekarang? Tahu nggak? Kalau itu semua nggak kejadian, kita nggak bakal ngopi atau nongkrong di kedai kopi sejuta umat. Yap, Starbucks juga akan ikut hilang. Karena ownernya buat nama Starbucks karena dia terinspirasi dari karakter yang ada di novel Moby Dick. Mungkin nantinya berubah jadi kayak gini atau kayak gini kalau nggak ada novel Moby Dick. Kalau paus nggak ada di dunia, mode pakaian juga bakalan berubah cuy. Gak akan tuh ada korset di dunia, karena korset pertama itu terbuat dari tulang ikan paus. Mungkin kalian para buaya darat gak tahu apa itu bentuk tubuh gitar Spanyol, atau malah sukanya sama yang bentuk kayak pir. Dasar buaya. Tapi kok gue tahu-tahuan ya bentuknya. Selain korset, banyak lagi barang yang ditemukan berkat adanya ikan paus seperti sabun, lampu lentera, dan kosmetik. Bayangin gak ada sabun. Mau mandi pakai apaan kalian sekarang? Bau-bau matahari dah tuh badan kalian. Putengik. Lalu, paus juga menjadi penyeimbang dalam ekosistem laut loh. Caranya gimana? Kalian bisa bayangin gak? Kalau paus yang beratnya berton-ton itu, BAB kayak gimana? Gede bener kan? Nah, kotoran paus ini ngasilin banyak banget fitoplankton, yang dimana fitoplankton ini adalah makanan dari ikan-ikan kecil atau krill. Udang rebon lah kalian taunya. Dan ikan kecil ini juga jadi makanan dari ikan yang lebih besar dan begitu seterusnya. Jadi kebayang dong gimana jadinya kalau nggak ada ikan paus. Hancur udah rantai makanan di laut. Gak hanya itu aja, peran fitoplankton juga sangat besar dalam mengurangi efek rumah kaca loh. Karena fitoplankton menyerap CO2 sehingga pemanasan global jadi berkurang. Begitu juga dengan ikan paus itu sendiri. Selama hidupnya, paus bisa menyerap zat karbon hingga 33 ton CO2 yang nantinya akan dia bawa mati ke dasar laut. Makanya perburuan paus juga memicu terjadinya pemanasan global. Karena paus yang mati di daratan akan membuang zat karbon yang diserap selama hidupnya ke udara. Berbeda jika dia mati di air. Dan juga jika tidak ada paus nih di dunia ini, gak ada yang sebaik hewan super besar ini dalam menyerap karbon. Otomatis kita akan hidup di bumi yang benar-benar panas. Selanjutnya gue punya pertanyaan nih. Apakah kalian suka aneka masakan lobster, udang saus padang, atau kepiting? Kalau gue sih suka semuanya ya. Nah, tahu gak kalian kalau paus nggak ada, makanan ini akan menjadi sangat mahal alias mewah. Karena jika tidak ada paus, jenis orca khususnya, tidak akan ada yang memangsa singa laut dan anjing laut. Otomatis perkembangbiakan mereka akan menjadi sangat cepat karena tidak adanya predator utama. Dan perburuan udang, lobster, kepiting makin banyak dilakukan oleh mereka. Jadinya ya makanan laut menjadi langka untuk didapat, yang ngebuat harganya
harganya jadi mungkin 100 kali lipatnya harga sekarang. Fakta selanjutnya, jika nggak ada paus, artis papan atas di dunia perairan sayangnya juga akan ikut hilang. Kita nggak akan pernah mendengar lagi nyanyian dari paus, dan karena di lautan hanya sedikit hewan yang berbunyi, jadi lautan akan terasa sangat sunyi. Kita nggak bisa berharap lagi bertemu dengan mamalia air lucu lainnya seperti lumba-lumba, dugong, atau manatee, karena mereka masih satu keluarga dengan paus. Dan yang gak kalah pentingnya lagi, jika nggak ada paus, jadi yang menduduki posisi sebagai hewan terbesar yang ada di bumi saat ini adalah kemungkinan gajah Afrika sebagai hewan darat. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Adam pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.